Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royani dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, saya di sini akan membahas tentang teori-teori terbentuknya negara, yang mana poin ini termasuk dalam konsep dasar negara. Ketika kita mempelajari sebuah negara, tentang negara, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana asal mula suatu negara terbentuk? Maka tidaklah mungkin suatu negara akan terbentuk dengan sendirinya tanpa ada asal muasalnya. Nah, maka di sini saya akan membahas teori asal mulanya terbentuknya sebuah negara. Yang mana diantaranya yang pertama ada teori teoraksi atau teori ketuhanan. Yang mana teori teoraksi ini terbagi dua, ada klasik dan modern. Untuk teori teoraksi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Itu teori teoraksi. Lalu selanjutnya ada teori hukum alam, yang mana teori hukum alam ini menekankan pada hukum alam yang sifatnya irasional dan rasional. Hukum alam yang bersifat irasional dapat ditemukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu logika induktif khusus umum. Contohnya seperti hukum yang lahir dari Tuhan atau firman Allah, atau hal-hal yang bersifat mistis dan sejenisnya. Lalu hukum alam yang rasional yaitu hukum alam yang dapat ditemukan melalui metode deduktif, yaitu secara umum khusus, yang merupakan metode yang didapat melalui observasi. Lalu selanjutnya ada teori perjanjian masyarakat, yang mana di sini Thomas Hobbes menyatakan bahwa yang berlaku pada masa sebelum adanya negara yaitu hukum rimba. Di masa tersebut yang berlaku yaitu prinsip homo homini lupus, yang berarti manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Lalu ada juga prinsip bellum omnium contra omnes, yang artinya semua lawan semua. Jadi ketika itu untuk mengakhiri hukum rimba di tengah masyarakat, maka diadakan sebuah perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Lalu selanjutnya ada teori kekuatan atau kekuasaan, yang mana teori kekuatan dan kekuasaan ini ada yang secara kekuatan fisik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan fisik menyatakan bahwa kekuasaan adalah bentukan orang-orang yang paling kuat, berani, dan berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang lemah. Dan untuk kekuatan ekonomi tersendiri yaitu menyatakan bahwa kekuatan atau kekuasaan pada dasarnya berasal dari orang-orang yang kuat secara ekonomi. Nah, itu diantaranya teori-teori terbentuknya sebuah negara. Masih banyak teori-teori yang menjadi asal mula suatu negara, yaitu diantaranya ada teori positivisme, teori organis, teori kekeluargaan, teori modern, lalu secara primer, dan juga ada secara sekunder. Nah, itu diantaranya teori-teori yang mempelajari terbentuknya sebuah negara. Dari saya dicukupkan, dilanjut dengan poin selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Rahmandika Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara. Ada dua bentuk negara yang dikenal di dunia saat ini, yakni negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu negara kesatuan.
Negara kesatuan atau unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat, serta dibagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu semua persoalan diatur oleh pemerintahan pusat. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri atau hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintahan pusat. Kemudian bentuk negara yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut dengan negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Kemudian, jika pemerintah negara bagian mengurusi semua urusan pemerintahannya sendiri, yang tentunya diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah pusat. Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur bentuk serta tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana ini adalah lanjutan dari presentasi sebelumnya. Unsur merupakan bagian-bagian pembentuk suatu benda. Maka dari itu, unsur negara adalah bagian-bagian kecil yang berguna untuk membentuk suatu negara. Untuk unsur Negara Kesatuan Republik Indonesia tersendiri, kurang lebih hampir mirip dengan negara-negara yang berada di dunia, yaitu yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara yang lain. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu rakyat. Yang dimaksud rakyat di sini adalah orang yang tinggal dan berdiam di negara Indonesia. Rakyat Indonesia meliputi dua jenis, yaitu penduduk dan bukan penduduk, atau biasa disebut dengan orang asing. Perbedaan antara warga negara dan orang asing adalah ketika berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Contohnya dalam bidang politik, ketika sedang pemilihan umum, WNI berhak memilih dan dipilih, sedangkan WNA tidak punya hak untuk dipilih dan memilih. Selanjutnya terdapat wilayah. Wilayah Indonesia adalah wilayah negara yang merupakan tempat berdiam bagi rakyat dan penyelenggara pemerintah. Menurut UUD tahun 1945 pasal 25A menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan pernyataan tersebut, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan sehingga bercirikan Nusantara. Kemudian selanjutnya terdapat pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah pemerintah dalam arti luas, yaitu sebuah lembaga atau badan yang menjalani sebuah pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan pengertian kedua adalah sebuah lembaga yang khusus menjalani sebuah pemerintahan negara atau badan eksekutif. Pemerintah yang sah mempunyai kedaulatan, yaitu kekuasaan untuk mengatur sebuah negara, baik kedaulatan ke dalam atau intern maupun kedaulatan keluar atau ekstern. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pengakuan de facto atau pengakuan berdasarkan kenyataan negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif. Yang kedua adalah pengakuan de jure, yaitu pengakuan terhadap negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Dengan kedua pengakuan ini, sebuah negara memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan negara lain, menjalani kerjasama dengan negara lain, baik bilateral atau multilateral akan lebih mudah demi kepentingan nasional. Selanjutnya, kita akan pembahasan mengenai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tujuan NKRI tersendiri telah tertera dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat, yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan terakhir yang dibawakan oleh saya, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, negara Indonesia sudah menganut bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahannya yaitu republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya Indonesia menjalankan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi itu terbagi lagi ke dalam kabupaten atau kota madya. Sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Presentasi yang akan dibawakan saat ini bertemakan relasi agama dan negara dalam Islam. Sebagaimana dimaklumi bahwa sumber ajaran Islam adalah yaitu nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, manakala ada problematika yang timbul di kalangan umat berkaitan erat dengan masalah sosial kemasyarakatan dan hukum, maka para juris Islam atau ulama berusaha mengetahuinya dari sumber nas tersebut. Adakah ajaran Islam secara eksplisit mengaturnya atau tidak, mengumumkannya? Jika tidak ditemukan, maka pengaturannya diserahkan kepada umat sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, situasi dan kondisi di mana umat itu berada. Mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki. Disinilah letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya. Sementara pihak menghendaki tegaknya negara Islam, sedangkan sebagian yang lain lebih cenderung menekankan isinya, yaitu tegaknya the Islam order pada masyarakat. Itu artinya agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas manusia dan etika sosial, ketimbang mementingkan legal formalisme agama.